Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak bisa mengolah luka hati atau luka batin dalam hidupnya bisa menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, orang yang mampu untuk mengelola luka hati atau luka batinnya akan menjadi penyembuh bagi orang lain. Beberapa hari yang lalu ketika saya Zoom meeting dengan beberapa rekan pendeta, saya mendapatkan satu sharing yang menarik dari seorang teman saya. Jadi ketika ia masih muda, ternyata ia tidak mau dulunya menjadi seorang pendeta. Kami yang diceritakan itu kaget sekali. Ya, kenapa? Karena dia memang pendeta yang luar biasa. Salah satu panutan saya. Ternyata yang membuat dia dulu tidak mau menjadi pendeta adalah karena ayahnya itu pernah membuat luka di dalam hidupnya ketika ia masih muda. Nah, ternyata luka itu begitu membekas. Bahkan dia katakan, saya masih sanggup menceritakan dengan detail bagaimana ayah saya begitu melukai saya. Ya. Buat saya, apa yang ayah sampaikan ketika dia berceramah begitu ya di mimbar, dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari, kadang itu tidak sejalan. Ya. Jadi saya melihat papa saya itu bukan contoh yang baik. Dan betul tebakan saudara. Jadi rekan saya ini adalah seorang anak pendeta. Jadi dia melihat figur pendeta sekaligus ayah yang ternyata tidak sesuai dengan harapan dia. Tapi suatu saat Tuhan menyentuh hatinya. Tuhan kemudian tetap memanggil dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan dia sekarang seperti yang tadi saya katakan menjadi seorang pendeta yang luar biasa. Saat saya terpukul kehilangan anak saya karena misria pada waktu itu keguguran, rekan pendeta inilah yang memberi peneguhan kepada saya dalam doanya. Nah, lalu saya tanya, apa yang membuat dia akhirnya menjadi pendeta? Padahal dia punya luka hati karena papanya adalah seorang pendeta yang kadangkala tidak sesuai dengan harapan dia. Dia katakan kepada saya bahwa betul bahwa ayah saya pernah melukai hati saya. Tapi kemudian Tuhan memakai luka itu untuk menjadi prasasti yang terpahat di hati saya. Supaya apa? Supaya jangan sampai saya melakukan hal yang sama kepada anak saya kelak. Jadi saya diajak oleh Tuhan untuk mengolah luka hati saya, untuk saya jadikan pelajaran yang berharga di dalam hidup saya. Dan Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa di balik kekurangan papa saya, masih banyak kelebihannya yang harus saya jadikan teladan hidup sampai hari ini. Itulah yang kemudian menjadikan saya mengikuti jejaknya untuk menjadi seorang pendeta. Luka batin yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya di masa muda membuat saya belajar untuk tidak melakukan hal yang sama kepada anak saya. Dan akhirnya ketika Tuhan menyembuhkan luka saya pun dimampukan Tuhan untuk menjadi penyembuh bagi mereka yang mengalami hal yang sama dengan saya. Yaitu apa? Yaitu luka batin atau kepahitan kepada orang tua mereka. Saya sekarang bisa mengerti bagi setiap mereka yang pernah mengalami luka kepada orang tuanya. Dan saya bisa menjadi rekan seperjalanan, menjadi sahabat yang mendampingi mereka untuk mereka juga bisa pulih dari luka batin atau kepahitan kepada orang tua mereka. Kenapa? Karena saya pun pernah terluka. Ya, namun Tuhan menyembuhkan luka saya. Maka tugas saya pun harus menyembuhkan mereka yang terluka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara soal luka, ada momen dalam kisah Injil di mana Tuhan Yesus juga pernah terluka. Dan bukan hanya terluka, tapi ia juga menunjukkan bekas luka-lukanya kepada seorang murid yang tidak percaya, yaitu Thomas. Tuhan Yesus berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus perlu menunjukkan bekas luka yang masih menganga dan masih segar itu kepada Thomas? Karena pada waktu itu Thomas memilih untuk tidak percaya. Meskipun para murid yang lain sudah mengatakan bahwa, "Hei, Tuhan Yesus sudah bangkit." Ya, tapi Thomas pada waktu itu memilih untuk bersikap bebal.
Ia menebalkan telinganya dan tidak mau mendengar kabar sukacita itu. Ya, bahkan ia berkata dengan angkuhnya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam bekas lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi kadang-kadang memang begitulah sikap para murid. Ya, Yesus punya 12 murid yang punya 12 kepala, 12 pemikiran, dan juga 12 karakter yang berbeda-beda. Dan memang tidak mudah untuk mengajar mereka. Gak mudah untuk meyakinkan mereka. Gak mudah untuk bisa membuat mereka mengerti. Bahkan di dalam Injil Lukas diceritakan, pada malam terakhir Tuhan Yesus sebelum disalibkan, pada perjamuan makan itu, para murid berantem. Masih bertengkar tentang siapa yang menjadi murid terbesar. Ya. Dan di malam itu pun Yesus masih dilukai. Sekali lagi, Yesus masih dilukai dengan pengkhianatan oleh muridnya sendiri. Malam itu Yudas menjual gurunya sendiri dan menyerahkan gurunya dengan sebuah ciuman. Yang mau saya katakan adalah beban Tuhan Yesus sebagai seorang guru dengan 12 murid itu sungguh tidak mudah. Dari mulai hari Kamis Putih, Jumat Agung sampai dengan Paskah sekalipun, ya, sampai dengan Tuhan Yesus bangkit pun, sampai dengan para murid melihat bahwa dia sudah bangkit, masih ada muridnya yang dengan bebannya mengatakan, sorry, aku tidak sekali-sekali akan percaya. Jadi luka Yesus itu bukan hanya soal tubuh yang remuk redam disiksa oleh prajurit Roma, tapi secara batin, secara hati, secara perasaan, Yesus juga memiliki luka yang disebabkan bukan oleh para prajurit Roma, tapi justru oleh orang-orang terdekatnya, yaitu murid-muridnya sendiri. Tapi pertanyaan kemudian adalah, apakah Tuhan Yesus marah dengan keadaan itu? Tidak, sama sekali tidak. Tetapi Yesus mau berdamai dengan semua keadaan itu. Di atas kayu salib dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa kemudian Yesus marah misalnya dengan para murid yang lari meninggalkan dia di saat Tuhan Yesus berjuang sendiri memikul salib? Atau marahkah Tuhan Yesus dengan sikap Thomas yang tidak percaya? Tidak. Yesus tetap mengasihi Thomas. Yesus bahkan menunjukkan bekas luka-lukanya sesuai dengan permintaan Thomas supaya dia mau percaya. Ya. Dan Thomas yang tidak percaya itu hari itu dipulihkan oleh Tuhan luar biasa. Ya. Ia kembali mendapatkan damai karena berjumpa dengan gurunya. Ia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan kita tahu kisah Thomas bahwa ia menjadi seorang pekabar Injil sampai ke Afrika Utara, bahkan sampai ke India. Dan ia martir di sana. Yesus juga ingin mengatakan bahwa ia tidak marah juga kepada murid yang lain. Artinya, Yesus mau berdamai dengan semua luka-luka yang ada dalam hati dan juga dalam tubuhnya yang disebabkan oleh semua orang, terlebih oleh orang-orang terdekatnya, yaitu murid-muridnya sendiri. Di awal tadi saya mengatakan bahwa orang yang mampu untuk mengolah luka hatinya, sungguhnya akan mampu untuk menjadi penyembuh bagi orang lain. Jemaat terkasih, demikian sapaan kasih kali ini. Tuhan kiranya memampukan kita untuk mengolah luka hati atau luka batin kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah dendam kepada siapapun juga. Sama seperti Tuhan Yesus juga sudah memulihkan luka-luka dalam hati atau dalam kehidupan kita. Mari kita pun juga memulihkan atau menjadi pemulih bagi mereka yang sedang terluka. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kreatif. Tuhan Yesus memberkati. Amin.